Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 461 sampai 462. Bab 461. Satu pedang melawan arus selama 80 miliar tahun. Tepi laut, seorang wanita dan seorang pria berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan rok polos, dengan selendang rambut panjang. Dia pendiam dan anggun, dengan wajah cantik, seperti dewi di atas 9 langit. Pria itu mengenakan kemeja putih, tampan dan anggun, berjalan perlahan, dengan temperamen yang tenang dan selembut batu giok. Keduanya berjalan perlahan di pantai, berbicara dan tertawa yang sangat hangat. Setelah berjalan entah berapa lama, wanita dengan rok polos itu meraih tangan pria berkemeja putih dan tersenyum tipis. "Saudaraku, dia ada di sini." Pria berkemeja putih itu mengangguk. Tidak jauh di belakang mereka, berdiri dua orang, Ye Guan dan Ao Qian. Pria berkemeja putih itu menoleh ke arah wanita dengan rok polos. "Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan tinggal di sini bersamamu." Wanita dengan rok polos tiba-tiba berkata, "Saudaraku, bisakah kamu menjalani hidup baru bersamaku?" Jalani hidup baru. Pria berkemeja putih itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tapi kita tidak bisa mati." Wanita dengan rok polos tersenyum dan berkata, "Saya punya cara." Pria berkemeja putih itu berhenti. Dia dengan lembut membelai rambut wanita dengan rok polos yang tertiup angin laut di telinganya, dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu punya ide seperti itu?" Wanita dengan rok polos tersenyum dan berkata, "Di kehidupan pertama, Anda dan saya memiliki hubungan yang dangkal dan dipisahkan oleh hidup dan mati. Di kehidupan kedua, Anda dan saya kurang bersama dan lebih banyak berpisah, dengan banyak ikatan. Aku ingin menemanimu di kehidupan ketiga. Hanya kamu dan aku, dan kita akan tumbuh bersama. Mari kita rasakan naik turunnya dunia ini bersama-sama." Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut memeluk pria itu dan berkata dengan lembut, "Saya tidak serakah, hanya satu kehidupan. Setelah satu kehidupan, saya akan membunuh semua musuh di dunia dan membiarkan si kecil membangun tatanan baru. Lalu Anda dan aku akan membuat sesuatu. Aku bahkan tidak tahu tentang batu itu. Bagaimana?" Pria berkemeja putih berkata dengan lembut, "Hidupkan kembali kehidupan ketiga. Bagaimana jika kamu tidak mengingatku?" Wanita dengan rok polos menggelengkan kepalanya. "Bahkan setelah bereinkarnasi ribuan kali, selama aku melihatmu, aku akan bisa mengenalimu." Pria berkemeja putih tersenyum tipis. "Oke." Sudut mulut wanita dengan rok polos sedikit terangkat, kecantikannya sungguh mempesona. Pria berkemeja putih tersenyum, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan Ao Qian yang berdiri di kejauhan. "Kemarilah." Ye Guan segera menarik Ao Qian ke arah mereka berdua. "Ayah, bibi." Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Ao Qian juga memberi sedikit hormat. "Saya telah bertemu dengan ahli pedang." Pria berkemeja putih memandang Ao Qian dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai sebuah keluarga, jangan terlalu sopan." Sebuah keluarga. Wajah Ao Qian memerah dan matanya penuh kegembiraan. Pria berkemeja putih menoleh ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan kemudian berkata, "Apakah dia kaisar?" Ye Guan mengangguk. "Ya,
Pria berkemeja putih itu mengangguk sedikit. Saya akan mendapat banyak keuntungan dengan datang ke sini. Ye Guandao, ya, terima kasih kepada ayah karena telah menekan kultivasi saya. Pria berkemeja putih itu tertawa, lalu berkata, apakah kamu masih marah? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Aku tahu ayah mempunyai niat baik dan ingin aku menjadi orang biasa sekali saja. Kilatan kelegaan melintas di mata pria berkemeja putih itu. Aku tidak berpikir matang sebelum membiarkanmu mewarisi Akademi Guangxuan sebelum waktunya. Ayah, jangan salahkan aku, kan? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu. Pria berkemeja putih itu tertawa. Wanita dengan rok polos melirik Ye Guan, dan senyuman muncul di bibirnya. Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, jalan-jalan dengan ayah. Ye Guan mengangguk. Ayah dan anak itu pergi. Ao Qian berdiri di samping wanita dengan rok polos, merasa agak tidak nyaman. Ini adalah takdir bos. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ao Qian yang agak terkendali, tersenyum dan berkata, panggil bibi. Ao Qian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bibi. Wanita dengan rok polos tersenyum dan berkata, tahukah kamu naga mana yang terkuat di alam semesta yang luas ini? Ao Qian menggelengkan kepalanya. Wanita dengan rok polos berkata, 80 miliar tahun yang lalu, ada sejenis naga, bernama naga leluhur. Ia lahir dari 4 elemen kacau dalam proses evolusi. Ia lahir di sepanjang jalan, menyerap asal-usul leluhur dan tumbuh dewasa, dan budidayanya mencapai langit dan bumi dalam masa hidupnya. Apakah Anda ingin menjadi pewaris silsilah naga leluhur? Ao Qian langsung mengangguk tanpa ragu-ragu. Walaupun saya tidak tahu apa itu Zulong, dia pasti sangat sakti, dan bibi ini jelas ingin memberi manfaat. Wanita dengan rok polos tersenyum sedikit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melambaikan lengan bajunya, dan pedang singgau tiba-tiba melesat ke udara. Tertawa, waktu terus mengalir, kekosongan besar muncul di langit. 80 miliar tahun yang lalu. Satu pedang dapat membalikkan arus waktu selama 80 miliar tahun. Dan di kehampaan yang luas, Ao Qian melihat makhluk besar. Binatang raksasa ini berbadan gelap, bertanduk seperti rusa, kepala seperti lembu, mulut seperti keledai, mata seperti udang, telinga seperti gajah, sisik seperti ikan, janggut seperti manusia, dan perut seperti ular, dan kaki seperti burung phoenix. Ukurannya sangat besar, langit berbintang yang luas sepertinya tidak mampu menampungnya, dan kepalanya saja mungkin panjangnya puluhan juta kaki. Ia bercokol di langit berbintang yang luas. Ia adalah binatang langit berbintang yang nyata, membuat alam semesta dan bintang-bintang tampak kecil. Melihat raksasa di depannya, Ao Qian sangat terkejut. Ini naganya, naga sungguhan, sebagai perbandingan, klan Tianlong. Pada saat ini, seolah merasakan sesuatu, naga leluhur tiba-tiba membuka matanya. Saat ia membuka matanya, hati Ao Qian tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tanah dan berlutut dalam pemujaan. Tapi saat berikutnya, sinar pedang menyelimuti dirinya, dan perasaan takut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ao Qian memandangi naga leluhur di langit berbintang dan sangat terkejut. Naga,
klan Tianlong sebenarnya tidak cukup di depan naga leluhur ini. Mata naga leluhur tertuju pada wanita dengan rok polos. Matanya penuh ketidakpedulian. Siapa yang berani mengganggu dormansiku? Suara tersebut ditransmisikan langsung ke Bima Sakti selama 80 miliar tahun. Wanita dengan rok polos tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang Xingdao muncul tepat di atas kepala naga leluhur. Ledakan, dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Zulong. Mata Zulong tiba-tiba menyusut, dan rasa takut akan kematian mendekati hatinya. Zulong merasa ngeri. Wanita dengan rok polos memandang Zulong, saya memiliki keturunan di sini yang ingin bergabung dengan garis keturunan naga leluhur Anda. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Saat suara itu jatuh, pedang Xingdao jatuh lagi. Zulong. Ao Kian-Kian memandang wanita dengan rok polos dan berkedip. Bibi ini sungguh luar biasa. Zulong memandang wanita dengan rok polos itu sebentar dan berkata, kita harus berbicara satu sama lain. Saya bersikap masuk akal. Wanita dengan rok polos mengangguk, bergantung pada umurmu, itu hanya beberapa ratus tahun. Aku akan meminjam 10.000 tahun hidup lagi dari jalan itu untukmu. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjuk. Pedang Xingdao tiba-tiba naik ke langit, langsung merobek langit berbintang. Sebuah lubang besar muncul, dan saat lubang itu muncul, gumpalan asal mula leluhur tiba-tiba jatuh dan tenggelam ke dalamnya tubuh naga leluhur. Ledakan, tubuh besar Zulong tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas. Saat menyadari tekanan ini, ekspresi Zulong tiba-tiba berubah drastis. Ini jalannya, jalan sebenarnya. Zulong merasa ngeri. Jika Dao Agung menyerangnya, ia akan mati. Meskipun ia dilahirkan dalam perjalanannya, ia adalah raksasa super di alam semesta. Namun di hadapan Dao besar ini, itu masih belum cukup. Pada saat ini, wanita dengan rok polos di Blue Star tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dingin keluar. Ledakan di langit berbintang. Paksaan mengerikan yang mengelilingi Zulong tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Permisi, setelah menyadari bahwa kekuatan mengerikan telah menghilang, Zulong menghela nafas lega. Dia melirik wanita dengan rok polos, merasa sangat terkejut dan sedikit takut. Wanita ini benar-benar menakuti Dao hanya dengan satu kata. Itu keterlaluan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu keterlaluan. Tak lama kemudian, Zulong sepertinya merasakan sesuatu, dan dia langsung gembira, karena dia menemukan bahwa umurnya benar-benar bertambah 10.000 tahun. Tambahkan 10.000 tahun, Zulong sangat bersemangat. Awalnya, hanya tinggal beberapa ratus tahun lagi sebelum ia mati di tempat. Dan hampir putus asa, karena sekarang, Dewa Sejati menjaga ketertiban dan memelihara jalan, dan banyak orang kuat tidak dapat lagi hidup selamanya. Naga mempunyai batas atas umurnya. Dan sekarang, masa hidup tiba-tiba bertambah 10.000 tahun, yang tidak diragukan lagi memberinya secercah harapan. Zulong sangat bersyukur. Dia memandang wanita dengan rok polos dengan sedikit rasa takut di matanya dan lebih banyak rasa terima kasih. Ia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih apapun, tetapi melihat ke arah Ao Kian-Kian. Cakar naganya tiba-tiba terangkat sedikit,
dan dalam sekejap, esensi naga emas terbang keluar. Ledakan, mata Ao Qian membelalak, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kaisar Agung, dalam sekejap, dia langsung menemui Kaisar. Zulong memandang Ao Qian dan mencoba membuat suaranya terdengar lebih lembut. Ini adalah esensi naga yang saya kembangkan. Ini dapat membantu Anda menerobos belenggu darah Anda sendiri. Ia juga memiliki warisan dan beberapa keterampilan membunuh naga khusus yang saya dibuat, keterampilan dan kekuatan penjaga. Saya harap mereka dapat membantu Anda. Ao Qian menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk hormat, terima kasih, senior. Naga leluhur tersenyum tipis. Mulai sekarang, kamu adalah silsilah naga leluhurku. Jika kamu melawan arus waktu dan ruang di masa depan, kamu dapat mengklaim namaku. Beberapa orang kuat di tahun-tahun ini akan memberiku rasa hormat. Ao Qian memberi hormat lagi, murid, saya sudah menuliskannya. Zulong mengangguk, lalu memandang wanita dengan rok polos. Wanita dengan rok polos tidak berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sungai waktu tertutup, dan segala sesuatu di langit kembali normal. Wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ke arah Ao Qian. Pada saat ini aura Ao Qian masih meningkat dengan liar. Ao Qian juga membungkuk sedikit kepada wanita dengan rok polos. Terima kasih, Bibi. Wanita dengan rok polos berkata, jangan sopan, serap saja dengan baik. Ao Qian mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai berkonsentrasi menyerap warisan naga leluhur. Wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan pria berkemeja putih tidak jauh dari sana. Di kejauhan, Ye Guan dan pria berkemeja putih berjalan perlahan. Pria berkemeja putih berkata, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Ye Guan mengangguk, sudah diputuskan. Pria berkemeja putih memandang Ye Guan. Saya akan sangat menderita. Ye Guan tersenyum pahit. Jika kamu tidak menderita sekarang, kamu harus menderita di masa depan, kan? Setelah laki-laki berkemeja putih itu terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, dulu, aku berharap kamu bisa menjadi pria yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, aku juga berharap kamu lebih menderita. Karena penderitaan adalah yang paling mengeraskan untuk seseorang. Tapi sekarang aku memikirkannya. Aku seharusnya tidak membuat keputusan untukmu. Jika kamu tidak ingin bekerja terlalu keras, ayah akan membantumu. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku harus menempuh jalanku sendiri. Untuk menjadi generasi ketiga yang stabil, ia merasa hal itu tidak berarti banyak. Sekali lagi, sekuat apapun pendukung Anda, mereka tidak sekuat Anda. Pria berkemeja putih itu terdiam beberapa saat lalu berkata, oke. Ye Guan tersenyum tipis. Ayah, kemana kamu dan bibimu selanjutnya akan pergi? Pria berkemeja putih hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke angkasa. Ini dia. Ye Guan mendongak. Kaisar abadi yang akan datang. Bab 462, Kaisar abadi ayo bersama. Di langit berbintang, sekelompok pria kuat sedang berjalan di langit. Pemimpinnya tidak lain adalah Kaisar abadi. Di belakang Kaisar abadi, ada 3 orang berdiri. Salah satunya adalah seorang wanita, mengenakan jubah Tao dan memegang kocokan lalat. Matanya dingin dan auranya sangat kuat.
Di sisi kiri wanita itu, berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Mata lelaki tua itu agak dingin, tidak bagus. Di sisi kiri lelaki tua itu, ada seorang lelaki paruh baya berdiri. Pria paruh baya itu memancarkan aura mematikan yang sangat mudah ditembus. Dan di belakang Kaisar Abadi, ada puluhan ribu orang. Di antara mereka ada 16 kaisar takdir, ratusan kaisar waktu, dan ribuan kaisar lainnya. Sisanya adalah yang kuat di alam kaisar dewa. Barisan ini harus dikatakan menakutkan. Ini semua adalah orang-orang kuat yang baru direkrutnya. Kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Peradaban abadi, sekali lagi mendominasi alam semesta. Pada saat ini, Kaisar Abadi tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah bintang biru di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Wanita dengan rok polos dan yang lainnya ada di bintang biru ini. Di sampingnya, seorang lelaki tua mengangguk dan berkata dengan hormat, tepat. Kaisar Abadi bertanya lagi, Ye Guan dan Dewa Sejati juga ada di sana. Orang tua itu mengangguk sedikit. Ya, tidak hanya itu. Ahli pedang manusia dari alam semesta Guangxuan juga ada di sini. Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, tepat pada waktunya untuk menangkap mereka semua. Karena itu, dia mengambil langkah maju dan hendak mengambil tindakan melawan bintang biru itu. Pada saat ini, ruang dan waktu yang jaraknya ribuan kaki di depannya tiba-tiba bergetar sedikit. Saat berikutnya, ruang dan waktu terbelah, dan seorang pria perlahan keluar. Pria yang keluar adalah Ye Guan. Saat Ye Guan muncul, wanita lain perlahan keluar. Wanita itu bersih dan anggun, dengan wajah cantik. Orang yang datang tak lain adalah Cizen. Selain Cizen, ada dua orang lainnya, Cirou dan Cisu. Dan di langit berbintang ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan orang-orang ini, ada dua orang berdiri di sana. Itu adalah ahli pedang manusia dan wanita dengan rok polos. Kaisar Abadi melirik ke arah ahli pedang manusia dan wanita dengan rok polos, lalu ke Dewa Sejati, dan berkata sambil tersenyum, kalian semua berkumpul. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Dalam sekejap aura menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh galaksi. Kaisar Abadi berada di puncak kejayaannya. Saat ini, kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Berkumpul, wanita dengan rok polos menatap Kaisar Abadi dan tidak berkata apa-apa. Ahli pedang manusia meraih tangan wanita itu dan tersenyum tipis. Biarkan si kecil bertarung. Wanita dengan rok polos masih diam saja. Terakhir kali dia melihat orang gila adalah pria bernama Tian Ye puluhan juta tahun yang lalu. Dari kejauhan, Cizen melirik Kaisar Abadi, lalu dia mencondongkan tubuh ke telinga Ye Guan dan berbisik, orang ini sangat lemah. Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, Kaisar Abadi tiba-tiba ingin mengambil tindakan, dan Ye Guan tiba-tiba berkata, aku akan melawanmu. Mendengar ini, Kaisar Abadi mengerutkan kening. Apakah kamu akan melawanku? Ye Guan mengangguk. Kaisar Abadi menatap Ye Guan dengan mata tenang. Apakah menurutmu kamu layak? Ye Guan tidak marah sama sekali, dia tersenyum dan berkata coba. Kaisar Abadi memandang Ye Guan, bunuh kamu dengan satu gerakan. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini,
sebuah pedang tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Pedang Xuan Yuan, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang Xuan Yuan terbang ke tangannya. Saat dia memegang pedang Xuan Yuan, darah kaisar api di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tanpa basa-basi, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat dan berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju kaisar abadi. Lakukan saja dan selesai. 3 tumpukan teknik menggambar pedang berturut-turut. Saat Ye Guan menghunus pedangnya, ruang dan waktu di sekitarnya mulai dimusnahkan pada saat ini. Di kejauhan, master pedang manusia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat langsung menyelimuti lapangan, dan ruang serta waktu di sekitarnya langsung diperkuat. Melihat Ye Guan menghunus pedangnya, Kaisar Yongsheng awalnya merasa jijik, namun, ketika pedang Ye Guan menghantam di depannya, matanya tiba-tiba menyipit dan dia sedikit terkejut. Kekuatan orang ini sebenarnya terungkap begitu banyak. Tanpa basa-basi, Kaisar Abadi tiba-tiba mengambil langkah maju dan meninju. Bang! Saat sepotong cahaya pedang emas meletus, Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Namun, Kaisar Abadi juga mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di belakang Kaisar Abadi tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Pemuda ini benar-benar bisa mengusir Kaisar Abadi? Kaisar Abadi juga sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukul mundur oleh pendekar pedang muda di depannya. Tidak hanya dia terlempar ke belakang, ada juga bekas pedang yang dalam di tinjunya. Terluka. Kaisar Abadi menatap Ye Guan di kejauhan. Gunakan 800 teknik menggambar pedang sekaligus dan gunakan waktu dan ruang untuk menerapkannya 3 kali berturut-turut. Ye Guan tidak memiliki omong kosong apapun. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Niat pedang di dalam tubuh Ye Guan. Aliran niat pedang melonjak seperti air pasang. Aura niat pedang yang kuat secara langsung membuat orang-orang kuat di belakang Kaisar Yongsheng mengubah ekspresi mereka. Kaisar Abadi memandang Ye Guan di depannya dengan sedikit keseriusan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pemuda ini akan meningkat begitu pesat saat dia datang ke Bima Sakti. Astaga! Apakah ini permainan di galaksi? Di kejauhan, Ye Guan melihat pedang suci Xuan Yuan di tangannya. Dia menemukan bahwa pedang ini agak mengagumkan, sangat istimewa, dan berhubungan dengan garis keturunannya. Jika dia mengaktifkan garis keturunan Kaisar Api sepenuhnya, pedang ini pasti akan lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menghentakkan kaki kanannya ke udara. Dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya pedang emas dan menghilang dari tempatnya. Tertawa, sebuah pedang tiba-tiba menyerang di depan Kaisar Abadi. Rasa dingin muncul di mata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ledakan, sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Kaisar Yongsheng, dan cahaya keemasan yang kuat langsung berubah menjadi segel kepalan tangan dan meledak ke arah pedang Ye Guan. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit berbintang. Pedang Ye Guan terpaksa berhenti di segel tinju, tidak mampu maju bahkan setengah inci. Ekspresi keganasan melintas di mata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju.
Ledakan, dengan pukulan ini, ribuan cahaya emas keluar dari tinjunya. Dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Begitu Ye Guan berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Kaisar Abadi memandang Ye Guan dan mencibir, itu saja. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menyeringai. Dia tiba-tiba melihat ke arah Cizen di kejauhan. Saudari Zen, apa yang kamu katakan saat itu sangat bagus. Cizen berkedip. Apa yang kamu bicarakan? Ye Guan tersenyum dan berkata, beberapa kesulitan yang kita hadapi sekarang akan terlihat seperti itu di masa depan. Sudut mulut Cizen sedikit terangkat. Ye Guan tiba-tiba tertawa, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas Kaisar Abadi. Belum lama ini, dia bahkan tidak mampu melawan balik di depan Kaisar Abadi, tapi sekarang, dia mampu melawannya. Dia tidak kembung, dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Cizen. Ketika menghadapi kesulitan saat ini, Anda tidak boleh menyerah atau putus asa. Melihat dari waktu ke waktu, kesulitan saat ini akan seperti itu. Tidak ada rintangan di dunia ini yang tidak dapat diatasi. Ye Guangwan memiliki pikiran yang jernih, dan aura pedang yang menempel di tubuhnya melonjak lagi pada saat ini. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Abadi menyipit. Kali ini, niat membunuh muncul di matanya. Tentu saja, mustahil baginya untuk melawan Ye Guan selama 300 ronde. Baginya, jika dia gagal membunuh Ye Guan dalam 3 gerakan, dia akan kalah. Dia adalah Kaisar Abadi, kaisar terkuat dalam sejarah. Dia memiliki kesombongannya. Kaisar Abadi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan aura menakutkan melonjak seperti gelombang dari ruang dan waktu sekitarnya menuju Ye Guan yang bergegas ke depan. Dia. Pada saat ini, niat pedang menakutkan Ye Guan langsung ditekan. Pada saat ini, Kaisar Yongsheng tiba-tiba mengambil langkah maju, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti Ye Guan di kejauhan. Domain pedang abadi, Kaisar Abadi melotot marah dan berteriak, "Matilah!" Dalam sekejap, cahaya keemasan tak berujung berubah menjadi bilah tajam dan menebas ke arah Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan langsung ditekan di tempat, dan kekuatan menakutkan terkunci padanya seperti belenggu, membuat tubuhnya terasa sangat berat. Nafas kematian akan datang. Ye Guan tiba-tiba menyeringai, matanya perlahan tertutup, dan pedang Xuan Yuan di tangannya bergetar hebat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Booming. Dua aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan dua garis keturunan gila, garis darah Kaisar Api. Saat dua kekuatan garis keturunan muncul, kedua kekuatan itu langsung menghancurkan domain pedang abadi di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ye Guan bergegas maju dengan pedangnya dan menebas. Bang! Saat Ye Guan menebas dengan pedangnya, bilah emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu, dan Kaisar Abadi langsung ditebas puluhan ribu kaki jauhnya oleh pedangnya. Tidak hanya itu, bahkan ada sedikit pun retakan di ruang dan waktu sekitarnya saat ini. Melihat pemandangan ini, sudut bibir master pedang manusia sedikit terangkat di kejauhan.
Setelah Kaisar Abadi berhenti, dia melirik ke tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya robek dan darah mengucur. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat yang mengikuti Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kaisar Abadi akan disakiti oleh seorang pemuda. Mendominasi alam semesta, hal ini terlihat agak menegangkan. Banyak orang memandang Kaisar Abadi dan sedikit bingung. Apakah Kaisar Abadi ini masih menyembunyikan kekuatannya? Tidak jauh dari situ, Kaisar Abadi tampak sangat jelek. Dia menatap Ye Guan. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Pendekar pedang muda di depannya benar-benar menghancurkan alam abadinya. Bagaimana mungkin? Kaisar Abadi menatap Ye Guan, dan hatinya sangat terkejut. Di sisi lain, Qirou memandang Ye Guan dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Guan meningkat begitu buruk. Qirou memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Pria ini tidak kekurangan bakat dan kerja keras, tapi kekurangannya adalah waktu. Jika diberi waktu, dia pasti bisa mencapai ketinggian ayahnya. Di kejauhan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Dua kekuatan garis keturunan yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya dan sekelilingnya mendidih pada saat ini. Pada saat ini, Kaisar Abadi tiba-tiba berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku." Tapi, kamu berpikir. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum galak. "Lakukan saja, kenapa repot-repot?" Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang. Bersambung.